Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Saya John Sylvester, mahasiswa aktif Hospitality Pariwisata dari Universitas Bunda Mulia Ancol dengan NIM 19190248. Saya akan membuat proyek UAS kulineri dengan mengambil makanan nasi kuning berasal dari daerah Kalimantan Timur, Samarinda. Nasi kuning ini sejarahnya yaitu pada zaman dahulu hingga sekarang orang-orang memakannya untuk menu sarapan atau menu makan siang yang dibarengkan dengan teh hangat, tawar, dan menu ini juga dipercaya dapat menambah stamina dan membuat kita menjalani hari dengan ceria. Karena dengan sugestinya makanan yang berwarna itu dapat membantu kita untuk menjalani hari dengan ceria. Ini saya kutip dari suara.com. Nasi kuning ini bisa kita dapatkan di jalan Lampung Mangkurat, yaitu yang bernama Kampung Nasi Kuning, yang buka 24 jam, yang berarti dia tidak tutup ya. Mungkin selama tanggal merah dia masih tetap buka, dan keberadaan Kampung Nasi Kuning ini sudah diresmikan oleh pemerintah kota Samarinda loh pada tahun 2011. Yang saya kutip dari sikuningmantan.com. Selain Kampung Nasi Kuning ini, kita bisa temukan nasi kuning Kalimantan Timur ini di warung nasi kuning dan nasi kuning Muara. Di situ juga enak-enak nasi kuningnya. Nah, kali ini kita akan membahas bahan-bahan apa aja sih yang perlu kita punyai jika kita ingin membuat nasi kuning. Yang pertama, kita harus mempunyai 4 cup beras pulen, 1 cup ketan putih, 800 ml santan dari setengah butir kelapa, 2 batang serai yang sudah dimemarkan atau sudah digeprek, 4 lembar daun salam, 2 lembar daun pandan yang sudah dilipat atau disimpulkan, 1 sendok air jeruk nipis, 1 sendok makan, 2 sendok teh kunyit bubuk agar dia bisa memberi warnanya. Dan kalian harus bisa menambahkan secukupnya garam. Setelah kita mempunyai bahan-bahan yang tadi, kita akan masuk ke cara pembuatannya. Yang pertama, rendam beras dan ketan minimal 4 jam. Cukup lama, cuman itu membuat tambah nikmat. Lalu dicuci bersih dan tiriskan, karena direndamnya itu biar bersih dari kotor-kotoran. Dan yang kedua, panaskan santan sampai mendidih, lalu masukkan daun salam, daun jeruk, daun pandan, kunyit bubuk, air jeruk nipis, dan garam. Lalu aduk hingga rata dan matikan api. Lalu tahap yang ketiga, panaskan air dalam dandang sampai mendidih, lalu masukkan beras kita, lalu kita masak selama 15 hingga 20 menit hingga dia menjadi nasi, hingga matang. Lalu setelah matang, kita angkat nasi dan kita masukkan dengan santan kental yang sudah tercampur dengan bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang telah kita masukkan ke dalam santan. Lalu sudah tercampur, lalu kita aduk hingga rata dengan rempah-rempah. Lalu kita tutup dan biarkan meresap, tapi sambil kita masak. Lalu setelah santan teresap, pindahkan. Setelah santannya sudah teresap ke dalam nasinya, pindahkan kembali nasi ke dalam dandang, lalu kita kukus selama 30 menit atau sampai matang.
Lalu setelah nasi itu matang, kita bisa angkat dan bisa langsung kita sajikan dengan lauk pauk yang kita inginkan. Yang pertama biasanya itu nasi kuning Kalimantan Timur itu disajikan dengan bumbu habang, yaitu ciri khas dari nasi kuning Kalimantan Timur yang dibuat dengan cabai merah yang kering. Lalu ia memakai gula merah dan beberapa rempah lainnya yang biasanya dipadu dengan lauk pauk, ikan gabus, ayam, dan telur rebus, dimasak bersama dengan bumbu habang. Rasa bumbu habang itu tidak terasa pedas, tetapi melainkan manis dan gurih. Dan saya nilai akulturasinya, saya di nasi kuning tersebut terdapat bihun, dan bihun itu termasuk makanan dari Tiongkok, dan yang kalau dipadukan dengan nasi kuning tersebut itu menjadi lebih enak dan lebih lengkap. Sekian dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa.